Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Masih bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Dan kita juga masih membahas bagaimana harapan di tahun 2022. Tadi Prof juga sudah sampaikan apa yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah di tahun 2022. Prof Dadang Kahmad boleh menyampaikan Prof bagaimana tips gitu dan trik kepada kita semua agar harapan dan resolusi kita semua nih bisa terlaksana dengan baik, Prof. Ya, pertama tentu saja kita harus menyadari bahwa pandemi ini akan berakhir jika kita semua sudah divaksinasi ya dengan baik seluruh, mungkin 80% penduduk Indonesia dari 270 juta itu ya semacam 260 jutaan atau 250 juta sudah tervaksinasi 2 kali. Yang selanjutnya ya kita masih tetap menjaga jarak, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan jangan dulu euforia dengan hal-hal yang sifatnya sementara ini. Ya kita tetap menjaga. Nah, di samping kita pun rajin untuk beribadah, berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir. Sekira lalu juga kita rajin menata diri karena diperintah oleh agama kita untuk selalu menjaga diri, ya, tidak mendolimi diri kita, tidak menganiaya diri kita, makanlah makanan yang baik, yang halal, teruslah kita berolahraga dengan baik, istirahat yang cukup. Itu tip-tip untuk mensukseskan supaya COVID ini cepat berakhir. Kalau ini serentak semua menyadari, saya kira insya Allah ya, sebagaimana kemarin kita pada pada akhir 2021, yaitu dari mulai bulan September, Oktober, November, Desember itu kan terjadi kelandaian dan hampir-hampir kita 0% ya COVID ini sudah menjadi. Itu karena ada sekarang varian baru Omicron ya, jadi Omicron ini satu varian yang sangat cepat penyebarannya, lebih cepat dari varian-varian yang terdahulu. Katanya sampai seorang menginfeksi 10 orang dan lain sebagainya. Untuk itu kita tetap waspada, mudah-mudahanlah tidak menjadi malapetaka yang sangat fatal bagi negeri kita ya, karena mungkin tadi karena faktor usaha-usaha lahiriah maupun usaha-usaha batiniah. Insya Allah orang-orang Indonesia itu masih agamis, masih tekun, insya Allah masih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa kita itu. Saya kira ini yang perlu dilakukan. Yang kedua, untuk mencapai supaya ekonomi Indonesia cepat pulih ya, tadi di samping pandemi sudah hilang ya kita pun berusahalah menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan kesempatan untuk ikut serta supaya ekonomi Indonesia cepat pulih. Apa kita berhemat ataupun kita juga menjaga diri, berusaha juga untuk bisnis apa yang kita bisa dapat, sehingga roda ekonomi itu tumbuh dengan cara baik. Ya, itu mungkin itu perlu diitukan. Nah, di samping pula kita, menurut saya, ini bangsa Indonesia perlu bangsa yang menjadi bangsa yang serius lah dalam hal-hal tertentu. Ya, umpamanya belajar yang serius, nih. Terus juga berusaha dengan serius. Karena etos kerja bangsa kita itu dikatakan etos kerja yang kurang tinggi, ya kurang kuat, termasuk hal-hal dalam soal belajar pun mereka kurang kuat, ya. Sehingga ini perlu diperbaiki oleh kita semua sehingga menjadi kan 2022 itu 2 tahun betul-betul harapan kita menjadi titik off kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkemajuan dan bahagia itu. Baik Prof, sangat menarik sekali perbincangan pada kesempatan kali ini. Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali juga Prof bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah, dan tadi Prof juga sudah sampaikan kita harus banyak mempelajari dari apa yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, meskipun bukan tahun pandemi gitu, begitu yang di tahun 2022 harus selesai begitu ya Prof gitu. Nah, boleh sampaikan Prof barangkali pesan kepada para pemirsa di rumah.
Ya, saya kira ayat Quran yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum nasibnya, keadaannya, kecuali kaum itulah yang merubah dirinya sendiri. Jadi kita ini harus punya satu keinginan lah, keinginan yang kuat untuk merubah diri kita, merubah dari keadaan yang pandemi kepada keadaan yang tidak pandemi, merubah dari sakit ke sehat, merubah dari miskin ke kaya, merubah dari bodoh ke pinter, merubah dari malas melaksanakan ibadah menjadi rajin melaksanakan ibadah, merubah dari jarang berdoa ke sering berdoa. Jadi harus berubah ya, karena Allah tadi dalam ayat itu, ya Allah terserah kamu, ya milihnya mana gitu ya. Apa milih 2022 itu lebih buruk dari 2001 atau lebih baik dari 22? Itu kan dari lebih baik dari 21. Ya terserah kita. Jadi cuma orang-orang yang namanya orang muslim itu harus terus mi'raj itu berubah ya. Dari keadaan yang lalu itu harus menjadi lebih baik. Jadi orang yang disebut orang baik itu kata Rasulullah, karena hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Yang rugi itu hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Ya. Tahun ini lebih buruk dari tahun 2001 itu lebih. Terutama masalah urusan pribadi, urusan perserikatan dan urusan negara. Ya. Ini 2002 itu harus jadi tahun peningkatan keadaan kita menjadi lebih baik. Dan Allah akan merestui jika kita mempunyai niat, itikat, dan usaha yang kuat, berjihad ya, untuk mencapai keadaan yang lebih baik itu. Itu mungkin ya. Baik Prof, harapan terkuatnya, harapan terbesarnya yaitu tadi dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, begitu ya Prof. Prof Dadak, terima kasih atas kesempatannya pada kali ini telah memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita untuk harapan dan resolusi di tahun 2022. Semoga senantiasa sehat Prof, dan Amin. Terus memberikan manfaat untuk kita semua. Baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita dapat bertemu kembali di catatan akhir pekan TVMU berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.